Ini pertanyaan dari Pak Ustadz ya. Anakku adalah Ah, Tuhanku, gitu ya. ah, Pertanyaannya ya. pertanyaan. Oke, anakku siapa itu Pak Ustadz? Oke, ya baru nih saya jabarkan ya. Oke, silakan silakan. Anakku siapa itu? Dulu ya, dulu ada namanya di dalam sejarah itu Siti Maryam atau Maria, Ya, kan kayak gitu. Ya, mm, nggak masalah kita dengan perbedaan sebutan gitu ya. ya Dia silakan. melahirkan seorang anak yang mana anaknya itu malah dituhankan oleh orang-orang yang tidak tahu dengan anaknya itu gitu. Orang-orang yang nggak dikenal oleh anaknya malah menuhankan dia gitu. Oke, terus? Eh, nah, makanya kalau betul itu anak adalah Tuhan, berarti Mm. ibunya melahirkan Tuhan dong. Oh, begitu. Oh, Oke, betul jadi nggak? tadi Pak Ustadz dalam konteks judulnya kan bertanya, tapi ternyata Pak Ustadz udah ambil kesimpulan bahwa anak yang dilahirkan ibunya adalah Tuhan, betul? Nah, itu pertanyaannya. Kok jadi pertanyaan lagi? Kirain udah Ya, dijawab itu tadi Pak Ustadz. pertanyaannya memang. Ada orang-orang yang menuhankan anak tersebut. Ini narasi, Heeh. titik. Orang-orang ya, Berarti orang-orang ya, ibu, ya orang-orang, orang-orang. ya Oke. orang-orang. Kan global saya sebut. Iya betul, Orang-orang orang. menuhankan anak tersebut. Heeh. Habis itu, kalau betul ini anak adalah Tuhan, maka Heeh. pertanyaannya berarti betul bahwa ibunya ini melahirkan Tuhannya. Gitu. Ibunya ini melahirkan Tuhannya gitu maksudnya. Eh, Ya di mana? Di mana datanya ibunya itu adalah melahirkan Tuhannya? itu Ada pertanyaan nggak? kok data. Kok pertanyaan lagi? Balik lagi ke pertanyaannya gimana ini Pak Ustadz? Tadi Pak Ustadz Kau paham nggak data dengan pertanyaan udah, itu? udah keren loh tadi Pak Ustadz. Udah keren loh Pak Ustadz ngomong tadi Ya kan. iya, Itu makanya kau berarti, jawab. ya kan tadi kan Pak Ustadz udah bilang itu berarti, ya kan perempuan itu melahirkan anak Tuhannya, ya kan? Itu kan Pak Iya, Ustadz udah jawab berarti sebenarnya perempuan kan? itu melahirkan Tuhannya. Tanda Iya, tanya. terus Tuh, Bos tanda gimana tanya lagi ya Bang? jawabannya? Kirain itu udah menjawab tadi Pak Ustadz. Pak Ustadz udah menjawab sebenarnya itu. Apanya menjawab? Gak ada Tadi menjawab kan Pak saya. Ustadz bilang, kan tadi Pak Ustadz Gak bilang kan ada saya ibunya menjawab. itu Saya berarti. bernarasi, habis itu titik. Nah, maka ada pertanyaan. Berarti ya seorang ibu ini melahirkan Tuhannya sendiri gitu. Ya berarti kan, Tanda tanya. kok masih Mm-mm. nggak ada kalimatnya begitu Pak Ustadz. Berarti ibu ini melahirkan Ada. Tuhan anaknya. Nggak ada begitu tandanya. Berarti Pertanyaannya ibu begini, ini mungkin begini melahirkan Pak Ustadz. Tuhannya. Mungkin begini, lebih tepatnya mungkin kalimatnya begini. Apakah benar ibunya melahirkan anak yang adalah Tuhannya? Mungkin seperti itu tepatnya. Apakah? Apakah Ini benar? tapi ini Pak Ustadz ngomong berarti itu udah kesimpulan Pak Ustadz. Berarti ibunya Berarti ini tadi melahirkan kan anak karena Tuhannya. saya punya narasi. Kocak. Ya Kan tenang aja Pak Ustadz, sambungannya tenang dengan tenang. narasi tadi. Kalau apakah benar, itu sebuah pertanyaan yang tanpa Itu narasi. betul. Kalau saya Betul. Apakah memasukkan benar? berarti, Oke. berarti saya berarti punya narasi di belakangnya. Iya berarti itu kan coba bagaimana Pak Ya Ustadz udah, masih berarti udah ada ngomong seorang berarti loh. ibu, Berarti ya berarti ada seorang ibu yang melahirkan Tuhannya, betul? oke begini aja Pak Ustadz, jangan jangan kepanjang kita supaya dapat poinnya begini. Nah, jadi menurut Pak Ustadz, Bunda Maria itu melahirkan seorang Tuhan gitu loh maksudnya. Begitu ya? Nah, Melahirkan dah, Tuhan, ya kan? Seperti oke. itulah, supaya jangan kemana-mana lah kita supaya diskusinya. Aku juga nggak lama loh di sini teman-teman. Oke, berarti menurut Pak Ustadz, ini walaupun dalam bentuk pertanyaan, menurut Pak Ustadz, Hmm, Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, gitu aja, hmm, ya kan? Ya, oke, aku jawab teman-teman ya. Aku jawab, oke. Di dalam kekesanan jelas sekali teman-teman ya, di dalam Injil Lukas 2 ayat 11 dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ketika malaikat itu menyampaikannya kepada para gembala, ketika gembala itu sedang menjaga kawanan dombanya, memberitakan kepada mereka bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya memang benar teman-teman ya. Yang dilahirkan oleh oh Bunda Maria benar. itu
Iya betul. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah Yesus dalam keadaan sebagai manusia yang bergelar Tuhan. Itu jelas Pak Ustadz. Ini Marianya apalagi Pak nyembah Ustadz Yesus. lanjutannya? Gimana Pak Ustadz? Marianya nyembah Yesus nggak? Pastilah dalam keilahiannya pasti Bunda Maria itu menyembah keilahiannya Yesus. Pasti nggak mungkin. Anak durhaka emang. Menyembah anak durhaka. Gimana Pak Ustadz? Iya. Nggak ada Masa seorang durhaka di situ, loh. anak ya disembah ibunya, itu anak Mana durhaka durhaka situ? itu. Mana ada durhaka di situ? Nggak ada. Lalalalalalala. Kok gelala Ngapain pula? coba ibu kita sendiri disuruh nyembah anaknya kayak macam mana? Yesus nggak suruh nyembah loh. Yesus nggak suruh nyembah. Yang disembah Bunda Maria itu Meskipun keilahian Yesus. meskipun gak suruh sembah, kalau ibu kita menyembah anaknya, itu anak durhaka ciri-cirinya. Nggak ada durhaka situ bang. Ustadz, nggak Iya. ada. Begini Pak Ustadz ya, intinya begini Pak Ustadz ya, di dalam kekristenan jelas sekali ya, di dalam kitab Kolose pasal 9 ayat 2. Ya ini yang teman-teman harus pahami dulu teman-teman ya, bahwa di dalam kekristenan Yesus itu memiliki dua natur teman-teman ya, natur ilahi dan natur insani. Jelas ya teman-teman ya, kitab Kolose 2 ayat 9 berkata bahwa di dalam Yesus Aduh. Kristus berdiam secara jasmani ya seluruh kepenuhan kealahan. Artinya teman-teman mau terima atau enggak, ini ranah kekristenan ya teman-teman. Aku jawab teman-teman ya, bahwa ranah kekristenan bahwa memang benar teman-teman di dalam keyakinan orang Kristen bahwa Yesus itu memiliki dua natur ilahi dan natur insani. Datanya ada di dalam kitab Kolose 2 ayat 9. Izin masuk saya Juga Ustaz. di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dan Injil Yohanes 1 ayat 14. Begini Mas Viro. Oke, gimana? Saya kan Silakan, Pak. suka baca sejarah ya. Saya suka baca sejarah. Jadi Oke, silakan. tentang Yesus Dwi Natur itu baru dinarasikan di dalam perkumpulan para bapak-bapak gereja, atau disebut dengan apa namanya Ustadz? Kalau namanya perkumpulan bapak gereja dulu itu disebut apa namanya, lupa saya. Apa? Penatua. Bukan, perkumpulan untuk menentukan suatu hukum. Kalau di kita kan namanya konsili. Nah, konsili kalau di dalam bahasa kita kan seperti muktamar, ya, muktamar NU, muktamar Muhammadiyah, muktamar para ulama gitu. Kalau di kekristenan kan konsili namanya. Nah, saya pernah membaca bahwa tentang dui natur Yesus itu baru ada dan baru ditetapkan itu di dalam Konsili Kalsedon pada abad 451 Masehi, berarti masuknya abad kelima. Abad kelima. Nah, saya minta data begini Mas Viro, ada nggak sebelum abad keempat kesepakatan bahwa Yesus memiliki dui natur? Ada nggak? Saya pengen data itu sebelum Konsili Kalsedon, karena itu baru ditetapkan ada dui natur ketika di Konsili Kalsedon pada tahun 451. Nah, sebelum Konsili Kalsedon, sebelum abad kelima, ada nggak kesepakatan bapak-bapak gereja bahwa Yesus itu memang memiliki dui natur? Saya minta datanya gitu. Oke, baik Pak Ustadz Wafi. Aku kasih tahu Pak Ustadz ya. Abang Pak Ustadz itu mau minta data di sebelum abad kelima teman-teman ya. Intinya teman-teman begini. Kalau bicara tentang data abad keempat atau paling abad ke-1, kedua, ketiga sampai keempat nggak ada teman-teman ya. Karena gini teman-teman, jangankan dui natur teman-teman, ingat ya, jangankan dui natur. Ya kan, makna kata Tritunggal aja nggak ada loh teman-teman ya. Ingat ya teman-teman, makna kata Tritunggal nggak ada. Makanya di dalam Alkitab Bang Pak Ustadz ya, mau cari tekstual kata dui natur, kata Tritunggal itu mau cari dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki, dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, nggak ketemu itu Pak Ustadz. Saya agak minta data di Alkitab. Kalau di Alkitab Bentar. sama-sama sepakat ya. Kita sama-sama sepakat bahwa setiap kitab suci tidak akan menyebutkan seluruh masalahnya. Jadi ada yang disebut, ada yang tidak. Tapi saya minta data sejarah. Ada nggak pendapat bapak-bapak gereja sebelum Konsili Kalsedon sebelum konsili abad kelima itu nggak ada Bang? Nggak ada ya, nggak ada. Terus ketika itu menjadi kesepakatan Yesus punya dui natur itu, dalilnya menggunakan apa ketika konsili itu? Oke, sebelum itu teman-teman, intinya bagi teman-teman ya, kita lihat dulu teman-teman ya, kitab Kolose 2 ayat 9 itu ditulis itu pada abad keberapa, ya kan? Kemudian kitab Injil Yohanes 1 ayat 1 itu di pada abad keberapa? Itu jelas loh, teman-teman ya.
Jadi begini Bang Yusuf Wafi ya, Yusuf Wafi, Pak Ustadz Yusuf Wafi ya. Begini, dasarnya teman-teman ya, kita memang nggak bisa ya teman-teman, dalam hal ini kekristenan itu bukan berarti tidak mau menggunakan dasar-dasar sejarah teman-teman, bukan ya. Tapi memang itu dibutuhkan teman-teman untuk memvalidasi tentang kebenaran juga di dalam Alkitab kan teman-teman ya. Tapi dalam hal ini teman-teman, untuk berbicara tentang makna kata seperti Bang Wifi bilang tadi, minta datanya sejarah di dalam di bawah abad kelima kan tadi kan, tentang donatur, aku udah bilang kan tidak ada kan teman-teman. Tapi kalau kita lihat konteksnya di dalam Alkitab, jelas kok Bang Wifi, jelas sekali dalam konteks Alkitab itu ada, meskipun secara tekstual nggak ada ditulis di situ tentang kata donatur ya, kosakata donatur nggak ada. Enggak, ketika Untuk konsili memahaminya Kalsedon itu, ketika konsili Kalsedon itu Bapak Gereja itu menetapkan donatur pakai dalil apa? Ada nggak sejarahnya? Ya memang sejarahnya itu tadi yang tadi Pak Ustadz, yang Pak Ustadz udah sampaikan tadi, tapi kalau bicara tentang di bawah abad kelima, ya sejarahnya jelas ya teman-teman ya, datanya memang harus merujuk kepada literasi yang ada di dalam Alkitab Pak Ustadz. Karena begini Mas, Gimana? itu Kan ini gini, pemikiran saya gimana? begini. Saya kan penasaran ya. Jadi saya itu tidak sedang merendahkan apa enggak, tapi ini memang murni fakta sejarah. Yesus itu sejak dahulu itu disebut dengan logos. Kalau dalam Yunani logos, Betul. tetapi kalau dalam Ibraninya itu dafar. Nah, Dafar. sedangkan kalau saya baca Kejadian, di Kejadian 1 nomor 3, Kejadian 1 ayat keempat, Kejadian 1 ayat kelima, itu tidak pernah ada narasi dafar. Padahal berkali-kali Bapa Allah itu, Sang Bapa itu berfirman. Yesus kan dinarasikan firman yang hidup. Tetapi kosakata yang dipakai dalam Yunani menggunakan kata logos. Dalam Ibrani menggunakan kata dafar. Kalau kita buka di dalam Kejadian, tidak pernah ada firman Tuhan itu digunakan dengan Ibrani dafar. Selalu menggunakan amar. Nah, kenapa kok demikian? Sehingga setiap satu kata yang berbeda itu akan berbeda juga definisi dan maknanya, Mas. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Di sana nggak ada kata-kata dafar, tapi menggunakan amar. Sedangkan amar kalau dikaitkan dengan bahasa Yunani itu eipen. Eipen dengan logos itu berbeda. Eipen itu adalah firman amar, sedangkan dafar yang dinarasikan oleh teman-teman Kristen sebagai logos. Nah, jadi posisi Yesus ini sebenarnya logos dalam hal apa? Karena itu sih dalam kosakatanya di Kejadian, bahkan di Perjanjian Lama, tidak pernah ada firman Tuhan dinarasikan logos, itu tidak ada. Coba mungkin ada data bahwa logos dalam Yunani atau dafar dalam Ibrani itu terjadi di dalam Kejadian firman Tuhan, ada nggak? Oke, begini Bang Ustadz Wafi ya. Ini kita bermain kata ya teman-teman ya. Kita di sini udah bermain kata ya teman-teman ya. Tapi intinya begini Bang Ustadz Wafi ya. Kalau kita berbicara tentang makna kata logos, ya kan kita tahu teman-teman ya, di dalam Alkitab kan di kitab Perjanjian Lama itu adalah Ustadz Yusuf, apa namanya itu? berisik ya teman-teman. Berisik mic-nya. Oke. Lanjut Bang. Oke, begini Pak Ustadz ya, jelas ya teman-teman ya. Di kekristenan jelas teman-teman ya. Di dalam Alkitab itu kan terdiri dari dua bagian teman-teman ya. Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Kita ketahui bersama bahwa Kitab Perjanjian Lama itu sumber literasi yang originalnya adalah bahasa Ibrani. Sementara dalam Kitab Perjanjian Baru sumber literasi yang original teksnya adalah bahasa Yunani, teman-teman ya. Jelas ya. Makanya kalau kita singgung tentang makna kata logos dalam bahasa Yunani, teman-teman ya. Ini persoalannya kita lagi sekali lagi ya, kita bermain kata di sini teman-teman ya, berbicara tentang definisi ya, teman-teman. Nah, logos ini apa sih maknanya? Apa sih artinya logos ini dalam bahasa Yunani? Benar teman-teman. Ketika teman-teman memahaminya sebagai kata tuan atau kata majikan, benar, nggak salah teman-teman ya. Memang itu nggak salah, benar itu. Dalam original teks bahasa Yunani itu logos itu berbicara tentang tuan atau majikan. Nah, sekarang kita akan lihat teman-teman, apakah logos ini dalam bahasa Yunaninya? Logos bukan majikan, Gimana? logos itu pikiran Tuhan. Bentar bang. Yang ini yang aku bahas tentang original teksnya dalam bahasa Yunani tentang kata kurios ya teman-teman ya.
Sorry. Ya, sorry. Bukan. Logos, Ya, bukan sorry. Kyrios. Saya nggak bahas Ya, Kyrios. logos ya, betul. Yang kita bahas ini logos ya. Logos itu adalah bicara tentang apa namanya? Logikanya Allah, kecerdasannya Allah, ya kan? Itu logos. Oke. Betul. Sorry, aku minta maaf. Ya, benar Pak Ustadz. Itu makanya dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulai adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman yang dimaksud di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara tentang apa? Tentang logosnya Allah dalam bahasa original teks dalam bahasa Yunani. Logosnya Allah itu apa? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Ustadz Waifi tadi bahwa berbicara tentang kecerdasannya Allah, akalnya Allah, logikanya Allah. Itulah yang berwujud menjadi manusia, logosnya Allah di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Jadi kalau mungkin Pak Ustadz Waifi mau tanya sama saya tentang pertanyaan tadi kaitannya dengan perjanjian lama, dafar itu dengan logos itu kayaknya nggak nyambung kan seperti itu. Tapi intinya begini Pak Ustadz ya, seperti saya bilang tadi bahwa dalam perjanjian lama itu menggunakan bahasa original teks asli Ibrani, dalam perjanjian baru menggunakan bahasa teks originalnya adalah Yunani, maka makna kata logos itu benar apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Waifi bahwa itu merujuk kepada kecerdasannya Allah, logikanya Allah, kepandaiannya Allah, pikirannya Allah. Itu Pak Ustadz. Bukan firman kan berarti kan? Ya, firman itu dalam arti ini bukan kita tidak berbicara firman sebuah perkataan yang enggak teman-teman ya. Pengertian dari Yohanes 1 ayat 1 itu ya teman-teman ya. Dan Yohanes 1 ayat 14 itu enggak berujuk kepada sebuah makna perkataan Allah atau kalamnya Allah, enggak. Ya, berarti sama nggak logos dengan amar atau dafar? Dafar dengan amar, logos dengan eipen sama nggak dengan perjanjian lama itu? Itu bisa aja ya, bisa aja itu satu pemahaman yang sama, bisa aja tergantung rujukannya kemana Bang. Ada datanya? Makanya aku bilang itu bisa aja sama tergantung pada rujukannya. Contoh misalnya teman-teman ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, apalagi Kejadian 1 ayat 3, ya kan? Pada mulanya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan berfirmanlah Allah. Nah, di situ ada kata berfirman kan. Mungkin buat teman-teman, mungkin buat teman-teman itu kata berfirmanlah Allah itu berbicara tentang perkataan-perkataan Allah, ya kan? Seperti itu. Tapi dalam pemahaman dalam konteks kekristenan, berfirmanlah itu menyangkut pada makna kata firman. Karena di situ ada kata dasar firmannya. Nah, kalau kita tarik bahasa aslinya, memang teman-teman dalam bahasa Ibrani dan terus kita terjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu berujuk kepada makna kata logos tadi itu, Bang. Oh enggak. Akalnya Allah, pikirannya Allah, logikanya firman Allah. Itu berbicara. Firman yang di Kejadian, Bang. Ya, bentar dulu, Bang. Itu bukan logos, bukan. Itu kalau Ya, di Yunani kan eipen. Bentar lu Bang. Nah, itu berbicara tentang situ. Karena begini, Bang. Karena dalam kekristenan jelas sekali teman-teman. Karena dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 itu berujuk kepada pemahaman tentang makna kata Tritunggal sebenarnya di situ teman-teman ya. Sekali lagi ya, dalam Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 itu berujuk kepada makna kata Tritunggal. Jadi sejak awal mula penciptaan itu makna kata Tritunggal itu udah tersemat di situ teman-teman. Udah tersemat di situ. Makna kata Tritunggal ya. Jadi ada Allah yang adalah Bapa, ada Roh Kudus yang melayang-layang, ada firman di situ. Jadi jelas sekali. Nah, firman itu berbicara tentang siapa, Bang? Firman itu berbicara tentang Yesus. Berbicara tentang keberadaan Yesus yang belum menjadi manusia, teman-teman ya. Karena dalam keilahiannya dia, hakikat keilahiannya dia. Nah, udah berbicara situ, Bang, tentang makna kata Tritunggal. Jadi ya oke, terserah Abang itu memaknai seperti itu, tapi dalam iman kekristenan jelas sekali itu berujuk kepada Yesus. Di dalam makna ayatnya yang ketiga dalam Kejadian 1 ayat 3. Merujuk kepada Yesus, seharusnya kosakatanya sama, menggunakan kosakata yang berbeda. Jadi Yesus ini sebenarnya memang bukan firman kalau dijatuhkan ke ayat-ayat yang ada di Kejadian. Karena ayat-ayat di Kejadian tidak pernah pakai dafar, tidak pernah pakai logos, tapi menggunakan eipen. Kalau dalam bahasa Ibraninya amar. Sedangkan Yohanes 1 itu secara tegas mengatakan Yesus itu logos, bukan amar, sebagaimana di Kejadian. Sehingga firman-firman Tuhan yang ada di Kejadian itu bukan Yesus. Makanya kenapa kok teman-teman Kristen memaksakan Yesus itu firman Tuhan, padahal penarasiannya dalam bahasa teks aslinya berbeda gitu, Bang. Tapi memang jelas kok, Bang, itu, Bang, sebenarnya, Bang, ya. Memang oke, kita boleh berbeda di sini, teman-teman. Tapi itu memang jelas kok sebenarnya, teman-teman, ya. Di dalam Injil Yohanes 1 jelas sekali kok, di situ jelaskan lagi kan, teman-teman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Dan diterangkan juga dalam ayat 14 loh. Firman yang adalah Allah itu, yang adalah logosnya Allah, yang adalah Allah juga itu telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Makanya kembali ke tadi teman-teman, kembali ke tadi ya. Yesus itu memiliki donatur teman-teman ya. Kembali ke tadi. Kita jangan lu kesana kemari teman-teman. Kita ke satu topik aja lu tadi teman, isu yang tadi ya, Yesus adalah donatur, yaitu tadi. Makanya kenapa Yesus dikatakan donatur, teman-teman ya? Kenapa dia dikatakan donatur? Karena itu tadi aku bilang, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:14 dan kitab Kolose 2 ayat 9. Jelas sekali berkata di situ bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah itu di dalam ayat 14 diterangkan telah menjadi manusia. Nah, makanya dalam pribadi Yesus itu memiliki natur ilahi dan natur insani. Makanya ketika Bang Yusuf PI bertanya bahwa apakah yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah Tuhan? Ya. Dia juga adalah Tuhan. Dia juga adalah manusia. Karena memiliki natur manusia yang disebut, dan natur ilahi. Yang disebut Bang, yang disebut logos itu selain Yesus ada nggak? Kalau yang disebut logos itu dalam konteks apa dulu ini Bang? Injil yang 1 ayat 1 atau Bukan, di dalam perjanjian baru, logos ya, yang disebut dengan logos Tuhan itu cuma Yesus apa ada selain Yesus? Iya, kalau berbicara tentang makna kata logos yang udah aku kasih tahu artinya tadi teman-teman, bicara tentang akalnya Allah, kecerdasannya Allah, kepandaiannya Allah, ya kan, logikanya Allah, ya hanya Yesus lah Bang. Hanya Yesus ya. Iya Bang, hanya Yesus Bang yang dirujukan itu logos, makna kata logos itu hanya Yesus loh. Kecerdasannya saya dia. tampilkan data ini ya. Saya tampilkan data. Silakan. Hanya jadi dia loh. Sesuai dengan konteks Yohanes 1 ayat 1. Ya, jadi menurut antum, coba antum buka di dalam Markus 4 nomor 15. Ya, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan. Ini firman Tuhan ya. Betul. Ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Kan kata Anda tadi, istilah logos Tuhan itu hanya Yesus. Ternyata di dalam Markus 4 nomor 15 terjemahan yang baru, itu istilah firman kalau dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata logos. Jadi kalau kita baca, original teksnya ini ya, hoitoi de eisin ohi paraten hodon hapo spiritoi ho logos kai hotan ekousosin. Jadi logos ya, kata-kata logos, ya, logos di sini ton esparmenon eistos. Ini adalah logos Tuhan yang derajatnya sama seperti Yesus, derajatnya persis seperti Yesus. Kalau Anda hanya mengatakan ini hanya Yesus, nah saya kira kurang tepat. Berarti iblis di sini pernah menabur-naburkan Yesus ke jalan gitu. Apakah begitu nanti? Kan enggak kan? Dan mengambil firman yang ditaburkan di dalam mereka. Berarti banyak dong Yesus berarti dong. Bukan cuma satu berarti kalau seperti itu. Gimana tuh? Oke, baik, aku jelaskan teman-teman ya. Begini Bang Ustadz, di dalam kekesenan ya, logos itu bisa berujuk kepada dua makna teman-teman ya. Yang Pak Ustadz kasih data tadi itu berujuk kepada makna rema, logos yang ada rema teman-teman ya. Itu jelas loh. Logos bukan rema. Bentar dulu. Rema beda. Firman, bentar dulu Bang. Firman itu ada dua pemahamannya Bang. Ada dua pemahamannya. Firman itu ada dua pemahamannya, yaitu logos dan rema. Nah, rema itu yang Abang sampaikan tadi. Rema itu adalah perkataannya. Jadi makanya ayat itu berkata begini Bang, setiap perkataan-perkataan yang telah ditaburkan, ya kan? Nah, ada tiga hal di situ yang harus kita lihat teman-teman. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di batu-batu, ada yang jatuh di tanah yang subur, gitu loh. Nah, itu Yesus itu sedang menceritakan situ, sedang memberikan penjelasan tentang makna kata firman yang ditaburkan itu teman-teman ya. Jadi itu dua makna yang berbeda Bang, antara logos, firman yang adalah logos dan firman yang adalah rema. Itu berbeda Bang. Makanya aku bilang, ketika Ustadz tanya tentang makna kata firman yang adalah logos, itu hanya berujuk kepada Yesus, nggak berujuk kepada siapa-siapa. Begitu Bang. Jadi yang dimaksud tadi dari ayat Abang tadi itu kata firman yang berujuk kepada makna kata rema. Gitu, coba Bang. saya minta data rema, bahwa maksud ini masuk kepada rema. Coba saya minta datanya. Di karena mana begini datanya? Bang, jelas Bang. Karena logos yang dirujuk kepada situ udah jawab tadi teman-teman ya. Logos yang merujuk kepada situ bicara tentang apa? Berbicara tentang akalnya Allah, kecerdasannya Allah,
pikirannya Allah, ya kan, logikanya Allah. Jelas ya. Nah, rema di sini bercerita tentang apa? Rema di sini bercerita tentang perkataannya Allah atau kalamnya Allah. Gitu loh. Datanya Jelas ya, mana? teman-teman ya. Datanya mana? Datanya mana? Bentar, Bang. Bentar. Jadi rema itu berbicara tentang perkataannya Allah dan logos itu berbicara tentang kecerdasannya Allah. Nah, ini dua hal yang berbeda, Bang. Tapi memiliki satu hakikat, yaitu ya hakikatnya Allah. Yang namanya perkataan Allah pasti Allah. Ya kan? Yang namanya logikanya Allah, yang namanya kecerdasannya Allah pasti Allah. Itu, Bang. Itu aja yang Iya. apa namanya? Datanya? Perlu teman-teman ketahui ya, teman-teman. Ya, makanya ketika Datanya? Pak Ustadz Wifi bilang sama saya, apakah logos itu hanya diperuntukkan atau dirujukan kepada Yesus? Yes. Itu enggak keliru, Panik enggak dia. salah. Datanya Panik mana? dia. Datanya Oke, bentar ya teman-teman ya. Oke, bentar. Aku Datanya mana? ya, teman-teman ya. Data bahwa Oke, bentar. Markus 4 nomor 15 itu maksudnya kepada rema. Datanya mana? Karena rema Oke, baik. beda jauh. Aku buka ya teman-teman ya. Aku nggak kemana-mana aja lah. Aku nggak kemana-mana aja lah. Lukas berapa tadi Pak Ustadz? Bukan Lukas, Markus. Markus ya. Bentar. Hmm. Bentar. Oke, Markus. Oke, Markus berapa tadi Pak Ustadz? Izin ya Pak Ustadz ya. Markus pasal 4 ayat 15. Pasal 4 ayat 15. Oke. Aku baca teman-teman ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Oke, ayat 14. Penabur itu menaburkan firman. Ingat ya. Penabur itu Ya, menaburkan firman. Coba baca original teksnya, Bang, biar kita Bentar, Bang. tahu itu bukan memra aku- gitu. Ini Bang, sebenarnya begini teman-teman ya, ketika kita berdiskusi teman-teman ya, ini yang sering kali menjadi landasan teman-teman berdiskusi sama orang Kristen itu minta original teks, ya kan? Enggak, Pastilah. maksudnya kan Bentar, tadi ya, bentar Anda dulu, Bang, bentar. mengatakan Ya, bentar dulu, logos Bang. yang dimaksud di ayat ini itu memra. Enggak. Itu coba baca original teksnya gitu. Nggak, bentar dulu Bang. Ini Bang, ini yang menjadi seringkali yang menjadi standar buat teman-teman Islam kan, ketika berdiskusi sama teman-teman Kristen kan, yang menjadi standar kali itu original teks loh, ya kan? Nah, ini yang seringkali dalam perdiskusian yang seringkali menjadi satu hambatan ya teman-teman ya. Karena apa? Gini teman-teman. Karena Alkitab kami Bang, jelas ya, Alkitab kami itu nggak pernah kami ragukan loh. Nggak pernah kami ragukan bahwa Alkitab kami ini bertentangan dengan original teks loh. Ya, Makanya enggak apa-apa, itu kan begini keimanan. Bang Wifi, izin Bang Wifi ya. Aku Nggak kalau apa-apa. diskusi Bang Wifi, aku kalau diskusi sama siapapun teman-teman, sama siapapun, aku nggak pernah keluar untuk menjawab setiap pertanyaan teman-teman. Aku nggak pernah keluar dari literasi yang ada di dalam Alkitab. Ya, coba ditunjukin ke layar datanya bahwa logos di sini maksudnya memra. Gimana? Oke, bentar. Aku tunjukin ya. Ya. Karena kalau mau baca ini Bang panjang sih sebenarnya teman-teman ya. Aku balikan kamera, aku tunjukin. Oke, perhatikan teman-teman ya. Aku balikin. Oke. Ini jelas teman-teman ya. Ini berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi jelas ya teman-teman ya. Oke. Sekarang yang ditanyakan oleh Pak Ustadz ya, Ustadz Wafi ini ayat 14-nya. Ya kan? Ketutup ini teman-teman. Ayat 14 Pak Ustadz. Oke. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, lalu mereka mendengar firman. Ingat ya, sekali lagi ya, mendengar firman. Nah, sekarang orang yang mendengar firman itu gimana, Bang? Apakah mendengar coba Pak Ustadz kasih pemahaman sama saya. Mendengar firman itu apa? Mendengar firman ini apa sebenarnya? Arti mendengar firman. Apakah bukan mendengar perkataan atau gimana menurut Pak Ustadz? Coba. Ya, Ini mendengar loh. perkataan. Mendengar firman. Iya kan? Mendengar firman loh. Memranya mana memranya? Nah, bentar Pak Ustadz. Ini kan Rema. aku kan lagi kasih data Pak Ustadz. Ini pakai Alkitab, Bible dalam dalam terjemahan LAI loh. Iya, Makanya aku iyalah, kan yang udah- bilang sampean pakai majalah siapa? Ya pakai Bible lah. Maksudnya itu Ya, ini lagi aku pakai Anda Alkitab saya. mengatakan firman itu memra itu mana di sana? Mana data yang Ini gitu? firman yang merujuk firman yang merujuk kepada perkataan, yaitu remanya ini loh. Perkataannya.
Nah sekarang ketika orang mendengar firman itu apa? Apa yang mereka dengar kalau bukan perkataan? Coba Anda buka logika Anda. Coba Anda buka logika Anda. Mendengar Saya kira gini loh Bang. Gini, maksudnya Bentar. kita pakai original teks, pakai original Bentar, teksnya bentar, ini ya. bentar. Bentar Di dulu sana dong, bentar dulu, menggunakan Pak. kata logos loh Bang, bukan Astagfirullah. memra. Bentar dulu dong. Ya bentar dulu dong. Ini lagi. Makanya begini teman-teman. Ya makanya ketika diskusi sama kalian, kenapa sih kalian itu nggak mau mengakui dalam Alkitab kami yang telah diterjemahkan ini loh? Kenapa? Apa alasannya? Masalahnya di situ? Enggak, karena gini Bang, Indonesia itu, kosakata Indonesia itu lebih sedikit daripada kosakata orang-orang Timur Tengah, daripada kosakata Yunani. Itu Indonesia lebih sedikit Bang, sehingga menentukan firman ini bermakna rema atau logos atau daftar, itu kita harus merujuk kepada teks aslinya dulu. Ternyata setelah kita melihat teks aslinya, ayatnya itu menggunakan logos, bukan memra, bukan eipen. Kalau pakai Yunani seharusnya, apa kalau ini memra, di sini di Yunaninya seharusnya tertulis eipen Bang, bukan logos gitu loh. Begini aja. Oke. Sekarang Pak Ustadz coba pahami ini mendengar firman ini apa? Ini loh, mendengar firman ini apa? Iya, iya kita tahu Bang, kita tahu. Ya, terus apa itu artinya mendengar firman itu Iya, apa? yang ditabur itu firman itu beda nggak dengan yang mendengar firman? Nah, dengar dulu. Ini mendengar firman ini apa maksudnya ini? Ia Apakah mendengarkan mendengar? perkataan Bang. Ya udah. Lah enggak, Terus apa? maksudnya yang mengatakan itu adalah memra mana datanya gitu loh. Ya, apalagi sih aku harus buktikan sama Pak Ustadz ini. Udah, ini udah jelas sekali loh. Iya, Mendengar mana? firman. Tunjukkan Begini, Pak Bang, Ustadz. mana Pak memranya Ustadz, gitu loh. Izin Pak Ustadz ya. Makanya aku bilang, kalau aku nggak mau percaya dengan data dalam Alkitab ini, ya kan? Kalau aku ragu dengan data Alkitab ini, ya kan? Bagaimana mungkin aku bisa kasih data ini kalau aku ragu dengan Saya perkataan kira ini loh? saya kira Anda akan menunjukkan data bahwa yang dimaksud dalam Markus 4 nomor 15 firman itu adalah memra. Ada datanya. Kalau cuma data seperti itu, kita bisa sama-sama buka semua, Bang, gitu loh. Bang, begini Bang, logikanya Bang Ustadz, izinnya Bang Ustadz ya, aku izinnya. Logikanya Pak Ustadz begini Pak Ustadz. Ini data kami loh, referensi kami yang valid ini loh. Ini data kami loh. Untuk menjawab kalian itu dengan data ini aku rasa udah cukup untuk menjelaskan sama kalian loh. Aku rasa Karena jelas udah sekali kok. cukup. Ini udah jelas sekali kok di sini. Aduh, gimana sih teman-teman? Iya, apa-apa. Ini mendengar firman kok. Iya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Iya, ya anggaplah gitu, nggak apa-apa. Tapi memang mendengar kok. Ini bukan melihat. Iya. Mendengar. Mm-mm. Kenapa? Ya nggak apa-apa kalau memang itu Anda anggap data yang akurat, yang keren ya sudah. Nggak apa-apa. Makanya begini teman-teman. Tadi kan kita bahas sebenarnya tentang apa yang diisukan oleh Pak Ustadz Yusuf PI kan tadi ya. Anakku adalah Tuhanku. Berbicara tentang Yesus tadi kan. Makanya tadi gini teman-teman, yang kayaknya Pak Ustadz Yusuf PI kan itu kasih pertanyaan sama saya tentang tema ini. Sebenarnya aku mau apa namanya, mau kejar terus tema ini sebenarnya. Anakku adalah Tuhanku gitu loh. Karena ketika aku lihat temanya ini keren loh untuk didiskusikan ini loh. Anakku Nggak adalah apa-apa. Tuhanku. Iya kan? Kalau Anda, oke lah, misalnya tema ini, ada nggak data bahwa Maria pernah menyembah anaknya? Ada datanya? Oke. Aku kasih lihat teman-teman ya. Anda bicara tentang secara eksplisit Maria menyembah Tuhan atau menyembah anaknya, nggak ada. Anda mau cari di dalam Nggak ada ya. Tidak ada memang. Terus Nggak ada. ketika Anda berani mengatakan Maria itu bertuhan anaknya, itu dapat data dari mana? Oke, baik teman-teman ya. Aku balikan kamera dulu ya. Oke, aku balikan kamera. Nggak ada datanya di dalam Alkitab kami Bunda Maria itu menyembah Yesus. Nggak ada.
Tapi kalau kita berbicara tentang apakah Bunda Maria tahu Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, ya kan? Ada. Datanya ada di dalam kitab Lukas, dikatakan begini bang, dalilnya begini. Ketika Bunda Maria berkunjung ke saudaranya Elizabeth, ya kan? Ketika Bunda Maria berkunjung ke saudaranya Elizabeth, ketika Elizabeth ketemu dengan Bunda Maria, Elizabeth dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, ya kan? Dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan anak yang di dalam kandungannya Elizabeth itu sambil bergerak. Bahkan ketika Bunda Maria mendapatkan wahyu dari malaikat Tuhan tentang dia akan mengandung, jelas sekali kok dikatakan di situ kan. Engkau akan mengandung, dalam Injil Matius, Injil Lukas juga di dalilnya ada di situ loh. Injil Matius 2 dan Injil Lukas 1 juga ada jelas sekali tentang kelahiran Tuhan Yesus ya teman-teman ya. Bunda Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, sebab anak yang di dalam kandunganmu itu adalah berasal dari Roh Kudus, dan dia akan disebut sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Artinya apa, Bang? Artinya dari perkataan daripada malaikat itu memang enggak langsung secara eksplisit bahwa anak yang kau kandung itu adalah Tuhan, enggak ya teman-teman ya? Enggak. Malaikat enggak nyampaikan itu kepada Bunda Maria. Anak yang di dalam kandunganmu itu adalah Tuhan, enggak. Tetapi ketika makna bicara tentang anak Allah yang Maha Tinggi, anak Allah yang tunggal, itu udah berujuk kepada siapa sebenarnya teman-teman? Iya kan? Oke, berarti Roh Kudus, Intinya begini Pak Ustadz ya, kalau ditanya tentang data di dalam Alkitab, apakah ada secara eksplisit Bunda Maria menyembah Yesus? Tidak ada. Tidak ada ya teman-teman ya. Tapi apakah ada data di dalam Alkitab bahwa Bunda Maria tahu yang dikandungnya itu adalah Tuhan? Ada. Seperti yang saya sampaikan tadi. bukan Tuhan, tapi Roh Kudus gitu. Gimana Bang? Bukan Tuhan, Roh Kudus yang dikandung dari Roh Kudus itu. Ya, dikandung dari Roh Kudus. Tapi apakah Oke, kita kunci itu ya, kita kunci. Apakah Bunda Berarti Maria itu tahu bahwa yang dikandung itu adalah, yang berasal dari Roh Kudus itu adalah Tuhan? Dia tahu dari apa? Dari pengakuan daripada si Elizabeth tadi. Oke, kita kunci kalimatnya. Kita kunci kalimatnya. Berarti Bunda Maria tahu, ya. Bunda Maria tahu bahwa yang ada di dalam kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Begitu ya? Betul. Nah, pertanyaannya begini, Bang. Saya tahu bahwa Yesus, Bunda Maria, Elizabeth, dan saat itu adalah orang-orang Yahudi yang mengikuti syariat Nabi Musa. Kan waktu itu kan mengikuti syariat atau aturan Taurat. Nah, saya minta data Mas, bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, ada nggak di Taurat? Di pemahaman Yahudi, bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Di dalam Taurat ya? Di dalam Kan Perjanjian Baru. gini, Bunda Maria orang Yahudi, Yesus orang Yahudi, Elizabeth hidup di aturan Musa. Nah, pernah nggak Musa menerangkan bahwa Roh Kudus itu Tuhan gitu loh? Nggak pernah, nggak ada. Nggak ada. Pernah Musa itu adalah Allah. Nggak pernah. Nggak Nggak ada ada. literasi. Terus? Ya, nggak ada literasi. Memang nggak ada Bang. Nggak ada di situ. Musa sedang menjelaskan Roh Kudus itu adalah Allah. Nggak ada. Nggak ada. Terus sejak kapan Roh Kudus itu dinarasikan sebagai Allah? Sejak kapan? Oke. Kalau Anda bicara tentang sejak kapan Roh Kudus itu dinarasikan sebagai Allah, itu dalam Perjanjian Baru Bang. Baru ada di Perjanjian Baru. Di ayat mana awal mula dia Roh Kudus itu dianggap Tuhan itu awal mulanya di ayat mana? Oke, aku kasih tahu teman-teman ya. Oke. Di sini teman-teman ya, Allah itu adalah roh teman-teman ya. Oke. Aku kasih datanya di dalam Yohanes 14 ayat Bukan 24. Allah itu adalah roh, bukan Bang, tapi Roh Kudus. Kan Ya. yang bersaksi di surga kan 3 tuh dalam Bible kan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini sebagai Tuhan itu siapa yang pertama kali menarasikan gitu loh?
Oke, kan Bang, gini Bang, logikanya begini Bang. Apakah Roh Allah itu bukan Roh Kudus? Iya kan? Allah itu adalah Roh. Allah itu bukan Roh Kudus, itu dibantah nanti Bang. Dibantah Coba, oleh Yohanes 3 nomor 34. Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Enggak, Apa-apa, coba buka Yohanes 3 nomor 34, ayat 34. Dibantah sama itu nanti. Bentar. Oke. Boleh juga dibaca. Aku kasih ayatnya teman-teman ya. Coba aku buka di dalam Ayub 33:4. Oke, aku baca di dalam Ayub 33:4 teman-teman ya. Enggak, tapi kalau aku baca Pak Ustadz, aku balikin kamera teman-teman ya. Kok Ayub katanya perjanjian baru yang mau dibaca? Bentar. Nanti aku kasih lagi loh. Oke. Tadi kan Pak Ustadz kayaknya nggak mau terima juga kan tadi ayatnya tadi, ya kan? Oke, bentar ya. Tapi aku sebenarnya sih lebih kecondong mau kasih ke Pak Ustadz ini di dalam Yohanes 4 ayat 24 gitu loh. Aku baca dulu Yohanes 4 ayat 24 ya, supaya aku nggak keluar dari apa yang aku sampaikan tadi, bahwa aku harus buktikan di dalam perjanjian baru kan tadi kan. Oke. Yohanes 4 ayatnya yang ke-24. Oke. Ayatnya ke-24 apa sih bunyinya teman-teman ya? Perhatikan teman-teman. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi jelas sekali teman-teman ya, Allah itu adalah roh. Makanya aku bilang sama Pak Ustadz tadi kan, Allah yang adalah roh itu berarti kalau Roh Kudus itu ditujukan kepada siapa sebenarnya kan? Udah jelas kok sebenarnya di situ teman-teman. Tapi aku coba lagi kasih ya, datanya teman-teman ya, coba. Aku kasih lagi data di dalam. Oke, 1 Korintus 3 ayat 17. Bentar ya. Buka kamera kau lah, tunjukin ke layar. Aduh. Ngapain berhala ngomong, gambar bisa ngomong, coba berhala ngomong. Aku kalau baca memang harus tutup kamera Pak Ustadz. Emang nggak boleh ya? Kecuali kalau aku tunjukin datanya, gitu loh. Tapi kalau nggak bisa ya mau apain, mau apain juga. Kalau nggak bisa ya udah diturunkan aja, nggak apa-apa kok. Oke, sekali lagi teman-teman aku baca di dalam yang tadi Pak Ustadz ya, jelas tadi ya, di dalam Injil Yohanes 4 ayat 24. Aku tunjukin dulu teman-teman. Bentar. Oke, aku balikan kamera ya. Ayatnya yang ke-24. Oke. Ini ya teman-teman ya. Ayatnya yang ke-24. Ini teman-teman. Kok nggak kelihatan ya teman-teman? Ini ya. Allah itu roh. Ini teman-teman ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini loh Bang. Makanya ketika ini, bentar. Ya Yohanes dong. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Coba nitip Bang, Yohanes 3 ayat 34 dibukain Bang. Oke, aku buka ya teman-teman ya. Yohanes 3 ayat berapa Bang? Ayat 34. Coba dibacain Bang. 4. Oke. Kesaksian Yohanes tentang Yesus ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dia berarti semua nabi Tuhan nanti itu. Nah, itu salah Bang. Itu pemaknaannya salah. Siapa yang diutus? Sekarang saya tanya, Musa diutus Allah apa enggak? Betul, diutus Allah. Iya, dapat Roh Kudus juga. Berarti Tuhan juga gitu. Arti makna dari kata mendapat Roh Kudus itu Bang, mendapatkan sesuatu yang lebih dari
sekali lagi ya, yang lebih dari manusia biasa loh. Ya, Gitu loh. setiap Artinya- ya, itu setiap kata-katanya ya. Jadi setiap yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah akan memberikan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi roh Ya, Allah itu banyak, gitu loh. Yang kita pahami, roh Allah itu banyak. Jadi setiap orang yang diutus itu dapat roh Allah semua, dapat roh kudus semua. Apakah semua rasul berarti Tuhan? Kan enggak, gitu. Enggak. Itu aja abang udah jawab sebenarnya. Apakah semua nabi itu adalah Tuhan? Enggak kok. Kan Abang udah dapat jawab. roh kudus juga semuanya. Gimana? Karena makna itu bang, makna memberikan roh kudus itu artinya memberikan kuasa, memberikan artinya gimana sih? Kok masa sekelas Ustadz Wafi kok nggak ngerti tentang itu pula? Contoh misalnya, aku mirroring sedikit ya, mirroring. Contoh misalnya dalam iman Islam, ya kan? Ini dalam iman Islam loh. Aku mirroring sedikit teman-teman ya, izin ya. Kata-katanya setiap loh, setiap yang diutus loh. Yang diutus berarti banyak. Ada Elia, ada Setiap Yesaya, yang diutus, ada Musa. setiap yang diutus akan memperoleh kuasa Roh Kudus, memperoleh kuasa Roh, diberikan Roh, artinya diberikan kuasa, diberikan petunjuk, diberikan karunia. Yesus Itu berbicara diberikan tentang kuasa apa punya kuasa sendiri? Oke, baik. Kalau berbicara tentang Yesus, Bang, kalau berbicara tentang Yesus, karena dia itu adalah Allah. Enggak, Yang dia sesuai. diberi kuasa atau punya kuasa sendiri. Oke, Yesus itu teman-teman ya, dalam perjanjian baru yang adalah Allah, teman-teman, banyak sekali literasi dalam kitab. Yesus berkata, ya kan, segala kuasa yang ada padaku itu pemberian dari Tuhan, pemberian dari Bapa. Nah, dikasih Baik. juga kan? Betul Bukan dikasih punya dia kok, sendiri dikasih. kan? Dikasih semua. Betul, Bapak yang kasih sama dia, Bapak yang kasih sama dia. Sama berarti. Utusan yang Ya, lain betul, juga Bang. dikasih kan? Beda bang, Bapak yang kasih sama dia. Kenapa Tapi kok beda? berbicara Sama-sama kalau kita dikasih. berbicara Yesus, bentar. Kalau kita berbicara Yesus, jelas sekali kok. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Enggak, Contoh, aku kasih kuasa itu dikasih apa punya sendiri kan? Ini. Itu kan Baik, dengar bang. Makanya begini bang, untuk memahami Yesus seperti ini bang. Kenapa Yesus berkata bahwa segala kuasa ya kan telah diberikan kepadaku. Siapa yang kasih? Bapak yang beri kasih. Ya kan? kekuatan Makanya- Musa dikasih. Kekuatan Benar, Musa itu Bang. dari Musa apa dikasih Bapak Allah? Dikasih Tuhan. Dikasih Tuhan juga. Ya, betul. Ya makanya berbeda bang antara kita memahami Musa dengan Yesus sangat berbeda. Itu sangat berbeda. Karena Yesus itu Kan adalah sama-sama Allah itu dikasih, sendiri. Bang. Aku kasih tahu sama kamu. Begini bang. Perbedaannya begini bang. Aku kasih analogi teman-teman ya. Oke. Di dalam pemahaman kekristenan, ya kan, kami kan memahami yang namanya ketuhanan dalam konsep Tritunggal teman-teman ya. Makanya dikatakan Yesus itu diberikan kuasa. Siapa yang memberikan kuasa itu kepada Yesus? Bapa. Dalam apa? Dalam hal kemanusiaan dia sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai utusan. Ingat ya teman-teman ya, sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai utusan. Aku kasih sedikit contoh teman-teman. Viro ini teman-teman, Viro ini. Ini aku kasih contoh teman-teman. Viro, ya kan? Di dalam Viro ini ada sang sumber doa, ada sesuatu yang memberikan Viro perintah dan memberikan Viro sesuatu untuk supaya Viro ini bisa bergerak, bisa kemana-mana, bisa ngomong, ya kan? Siapa itu? Otak Viro, ya kan? Otak Viro itu memerintahkan tangan Viro terangkat, ya pasti terangkat, ya kan? Otak saya memerintahkan tangan saya terangkat, tangan ini nggak bisa terangkat kalau tidak ada perintah dari atau tidak diberikan oleh otak saya untuk memerintahkan tangan ini terangkat, gitu loh. Pemahaman makna kata Tritunggal dalam konsep Tritunggal dalam kekristenan jelas sekali abangku. Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Karena dia memiliki hakikat keilahiannya. Bapa itu adalah Allah juga. Roh Kudus itu adalah Allah juga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki peran yang berbeda. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan dalam kehakikatan sebagai Allah. Contoh tadi aku bilang tadi. Kenapa Yesus bilang aku diberikan kuasa? Seperti tangan ini. Tangan aku ini tidak bisa bergerak kalau tidak ada perintah dari sang sumber saya ini. Dari otak saya ini. Tapi apakah ini bukan manusia? Bukan saya. Saya. Loh, Gitu loh. nggak gitu, Bang, nggak gitu. Ya itu menurut teman-teman nggak begitu, tapi menurut Nggak sih Kristen lah. seperti itu. Tangan itu pribadi bukan? Tangan ini adalah bagian dari saya ini loh. Pertanyaannya Kebalik. pribadi bukan? Bentar bang, ini aku lagi nggak jelaskan teman-temannya kalau Viro ini Tuhan nggak ya? Aku nggak. Enggak. Itu kan hanya permisalan. Permisalan, kan? Analog. Sabar dulu. Analogi apapun teman-teman ya, kalau kita mau kaitkan dengan Allah, dengan Tuhan itu tidak akan ada yang sempurna analogi itu teman-teman. Tapi setidaknya ketika Viro mau jelaskan, ya benar. Enggak kan Setidaknya tadi ketika Mas Viro kan bilang, tangan ini kan saya.
Tapi kan Betul. saya juga beda. Nah, sekarang saya tanya, tangan itu pribadi bukan? Tangan saya ini bagian dari saya. Pribadi apa bukan? Bukan pribadi ini bukan pribadi, Bukan ini bagian dari saya. pribadi, bukan pribadi. Nah, Betul. sedangkan Yesus, Bapa dengan Roh Kudus itu 3 pribadi. Nggak bisa Anda mencontohkan bagian dari tubuh Anda, nggak bisa. Karena ini pribadinya ada 3 gitu loh. Oke, baik. Menurut Abang, menurut Pak Ustadz, makna kata pribadi itu merujuk kepada apa sebenarnya? Pribadi itu personal, Nah, ini sebuah kesalahan. Memahami esensial. sebuah Betul. Ini sebuah kesalahan dalam memahami kata pribadi dalam konsep Tritunggal. Saya punya data loh di kitab Ya, Anda. betul, Pak Ustadz. Bentar, Pak Ustadz. Bentar, Coba Pak Anda Ustadz. buktikan kalau pribadi itu bukan personal di kitab Anda, coba. Iya, itu jelas kok di KBB betul begitu. Tapi dalam memaknainya, Bang, tidak seperti apa yang kalian pahami. Karena begini, Bang, itu sama aja ketika kalian memahami itu makna kata 3 pribadi itu adalah berbicara tentang keberapaan jumlah Allah kami. Itu yang jadi masalah. Karena dalam iman kekristenan kami nggak pernah merasa bahwa makna kata Tritunggal itu berbicara tentang keberapaan jumlah Tuhan kami. Nggak kok. Nggak ada. Pribadi Berbicara tentang makna kata pribadi itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah itu yang satu. Makanya aku bisa menjelaskan tadi dengan kok menggunakan istilah pribadi? Sabar dulu, Bang. Gimana? Bentar dulu dong. Makanya aku begini, Bang. Ketika aku menjelaskan tentang makna kata Tritunggal itu yang berbicara tentang kebagaimanaan Allah yang esa itu, yang satu itu. Jadi makna kata Tritunggal itu bukan berbicara tentang keberapaan jumlah Allah, bukan. Makanya ketika kalian itu ngomong orang ke situ menyembah 3 Tuhan, kami ketawa aja dalam hati. Kami nggak pernah merasa menyembah lebih dari 1 Tuhan, apalagi 3 Tuhan. Gitu loh. Karena maknanya jelas, kami memahami makna kata Tritunggal itu jelas. Itu bukan berujuk kepada angka, bukan. Bukan berujuk kepada person, bukan. Bukan berujuk pada oknum, bukan. Bukan, Datanya? tapi berujuk kepada kebagaimanaan Allah itu. Kebagaimanaan Datanya? Allah seperti ya jelas itu datanya jelas sekali kok berbicara tentang Allah itu, firman itu adalah Allah. Iya, Bapak itu enggak. adalah Maksudnya Allah. bahwa Tritunggal itu bukan tentang berapa Tuhan, tapi tentang bagaimana statusnya, itu datanya di mana? Iya jelas sekali, Bang, di dalam Injil berapa tadi aku kasih tahu, Injil Matius 28 ayatnya yang ke-19. Injil Loh, di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Matius 28 nomor 19 itu ayat tambahan, Bang, bukan ayat asli. Itu menurut Anda. Loh, menurut saya bukan, itu menurut kekristenan. Bukan menurut saya, bukan. Saya tampilkan Begini, datanya Bang. ya. Gimana? Saya Begini, tampilkan Bang. datanya. Tunjukin aja Ustaz. Saya tampilkan Tunjukin datanya aja ya. kalau gitu. Iya, Izin biar dia tahu. Oke, baik, izin. Nanti Anda akan tunjukin lagi data itu bahwa itu ayat tambahan. Anda mau menarasikan dengan data apapun, teman-teman ya, tidak akan pernah goyahkan keabsolutan dalam Alkitab, Bang, ya. Enggak, ternyata Jadi ayat jelas. gini, Bang. Maksud saya itu begini. Maksud saya Bentar, begini. itu data yang Pak Ustadz kasih sama saya itu udah menurut saya udah klasik ya, teman-teman ya. Bahas Loh, tentang tapi bisa Yohanes. dibantah nggak? Bentar, apalagi tentang bicara tentang 1 Yohanes 5 lagi kan? 1 Yohanes 5 Bukan. ayat 7. Bukan 1 Yohanes 5. Matius 28 ayat 19. Itu bukan kata saya. Kekristenan Barat sudah mengkaji. Ternyata ayat itu baru muncul di abad keempat. Sebelum abad keempat gak ada ayat itu. Coba buktikan kepada saya, kalau Anda memang mampu, sebelum abad keempat, manuskrip ayat itu ada. Ada nggak? Bukan kata saya ya, tapi kata kekristenan di Barat. Setelah dikaji, ternyata ayat Tritunggal yang menjadi ujung tombak ajaran kekristenan itu ayat palsu. Bukan kata saya, Bang. Kata para pengkaji sekuler di Barat. Dan itu baru muncul di abad keempat. Coba buktikan sebelum abad keempat ada nggak ayat itu? Coba. Oke, begini aja Pak Ustadz. Terserah Pak Ustadz lah. Pak Ustadz mau angkat datanya apapun, itu bukan menjadi dasar kami, teman-teman ya. Itu bukan menjadi dasar kami. Tapi nggak apa-apa. Silakan Pak Ustadz kasih datanya bahwa ayat itu di dalam Injil Matius 28 ayat 19 itu adalah ayat sisipan, ayat tambahan, atau ayat palsu. Nggak apa-apa, teman-teman. Tidak masalah dalam iman kekristenan. Tapi iman kekristenan jelas sekali, teman-teman ya. Dalam iman kekristenan jelas sekali. Di dalam Alkitab ini, teman-teman ya, itu kebenarannya udah fix, nggak ada. Anda mau kasih data apapun, no problem buat kami, nggak masalah. Karena data itu kami nggak pakai, gitu loh. Yang kami pakai Nggak itu apa-apa, data tapi yang Anda harus bisa membantah, Mas. Karena ini iman Anda gitu. bukan masalah dibantah. Ini udah ada datanya kok, Bang. Injil Matius 28 ayat 19 sudah tercatat di sini. Bukan, sebelum abad keempat ada nggak ayat itu? Coba tunjukkan kepada saya. Sebelum abad keempat Injil nih, Matius. ada nggak? Bang,
Bang Isupe sama Bang Ustadz, yang namanya kodeks teman-teman ya, yang namanya kodeks apalagi catatan-catatan kuno teman-teman ya, berkaitan dengan kitab suci teman-teman. Kita nggak tahu teman-teman. Contoh misalnya dalam Al-Quran juga. Apakah Al-Quran itu bisa membuktikan semua ayat-ayat di dalam Al-Quran ada 30 juz itu bisa dibuktikan? Ada semua original teksnya? Yang memang dicatat semua ada nggak? Itu aja pembuktinya ada nggak sekarang? Karena kalau mau cari kodeks-kodeks tertua semua udah, kita nggak tahu teman-teman. Iya kan, kita nggak tahu loh. Kalau kita bicara tentang bahas kitab suci loh, coba buktikanlah juga Al-Quran itu, iya kan, original teks itu dari memang 30 juz itu memang ada nggak sampai saat ini untuk membuktikan itu? Iya kan, makanya sama aja Pak Ustadz. Ada. Kok ada pula? Ada. Mau kau kutunjukkan nanti? Ada. Nih, Ya, coba tunjukin ya. semua. Oke baik, tunjukin semua. Ini ya. Ini bukan Udah, kata itu saya, teman-teman. Jadi ini Udah basi, Pak Ustadz. ini ya. Ini dalam katolisitas.org. Ini bukan milik kita, tapi milik teman-teman dari bar. Ini aslinya berbahasa Inggris, tapi kita rubah dari ke dalam bahasa Indonesia. Keaslian dari Matius 28 nomor 19, baptisan dalam Trinitas. Jadi ini adalah ajaran utama yang dipakai oleh umat Kristen sebagai dalil Tritunggal. Nah, bagaimana jawaban website dari Barat ini? Ternyata begini teman-teman. Ini ya. Ini ya. Nih, pertama di sini penyusunan kodeks. Kita tahu bahwa tidak ada naskah asli dari seluruh Alkitab yang asli yang masih tertinggal. Sudah gak ada semua. Naskah aslinya sudah gak ada. Termasuk kitab Matius. Nah, kitab Matius yang dituliskan dalam bahasa Ibrani, mungkin Aram, masih diragukan, tidak ditemukan aslinya. Namun, kita mendapatkan kitab Matius dari kodeks tertua, dari Alkitab yang kita kenal saat ini, seperti kodeks Vatikanus. Vatikanus abad keempat. Adalah dari abad keempat baru ketemu. Gitu loh. Kesenjangan waktu dari abad 1 sampai abad keempat disebabkan karena Kaisar ini ya, Diocletian pada tahun 303 memerintahkan untuk menghancurkan dan membakar seluruh kitab suci. Nah, berarti kitab abang pun semuanya, bukan hanya Matius bahkan ya, semuanya itu baru ada di abad keempat ya, karena semuanya dulu dibakar, katanya seperti itu. Nah, dengan demikian maka untuk mengatakan bahwa Matius 28 nomor 19 bukanlah menjadi teks asli, tidak akan dapat dibuktikan secara absolut kebenarannya. Jadi gak mungkin bisa dibuktikan ini kebenaran ayat ini, gak bisa. Kenapa? Karena memang yang asli sudah gak ada bang, gitu. Baru ada di Vatikanus, kan begitu kan? Coba abang cari pembandingnya bang, ada nggak pembandingnya? Nah, gini aja bang, kalau untuk dalam hal itu teman-teman ya, sekali lagi aku jelaskan, aku kasih jawaban teman-teman ya, aku tetap kasih jawaban yang sama, nggak akan berubah jawaban saya teman-teman ya. Intinya begini teman-teman ya, kalau mau dicari juga di dalam kitab suci manapun teman-teman ya, yang namanya kodeks asli atau catatan-catatan aslinya itu teman, original teksnya asli semua itu teman-teman, Anda juga biar mau kemana-mana pun nggak bisa ketemu teman-teman ya, karena udah memang begitu bang. Masalahnya udah begitu, memang udah nggak ketemu, udah nggak dapat, gimana? Harus bikin apa? Oh gitu, oke lah. Contoh misalnya, bisa nggak teman-teman juga bisa buktikan dong, ya kan? Standar yang sama loh, ini standar yang sama digunakan Yusuf PI sama Ustadz Wafi buat saya kan, standar yang sama, bisa nggak buktikan sama saya sekarang? Apa? Tentang catatan-catatan Al-Quran, ya, catatan-catatan aslinya Al-Quran ya teman-teman ya, bisa nggak dibuktikan sekarang? Semua dari juz pertama sampai juz 30. Bisa nggak? Catatan asli ya teman-teman ya. Kalau bisa gimana? Ya kalau bisa ya. Kalau bisa gimana? Enggak, berarti hebat kalau bisa membuktikan data Loh aslinya. enggak, kita kasih perjanjian. Misalnya, cuma seperti itu ya. Misalnya saya bisa membuktikan asli. Iya, Ustaz, ini kan waktunya Pak Ustaz buktikan. Ini tantangan Viro loh, buat kalian berdua kan? Gini Mas Viro, bagi kami Mas Viro, umat Islam itu sudah biasa membuktikan kayak gitu tuh sudah biasa. Jadi saya sekarang menantang Mas Viro, misalnya saya sekarang membuktikan ya manuskrip di abad Rasulullah tentang Al-Quran ada,
Gimana kalau begini? Gimana Silakan kalau buktikan. begini? Kita apa namanya itu ya? Kita main cantik saja begini. Anda nggak bisa tadi membuktikan. Kalau Islam bisa membuktikan, ya Islam Anda bisa membuktikan. Anda bernazar atau Anda berjanji mentransfer kepada Ustadz Yusuf 2 miliar gimana? Astagfirullah. Emang aku harus jual ginjal? Gimana? Emang harus jual ginjal gitu baru transfer 2 miliar? Gimana ini? Kok begini Bang, Pak Ustadz begini. Untuk menyampaikan kebenaran, apalagi dalam kebenaran Islam, teman-teman ya, apalagi Iya. ini udah salah. Anda udah keliru. Bentar gini Anda gini udah gini keliru. gini gini. Sabar, Gini, Pak Ustadz, kalau di sini, kami bisa menunjukkan aslinya Al-Quran keseluruhan, apa gitu konsekuensinya? Ayo. Pak Ustadz, ini sebuah kebenaran bukan dipertaruhkan loh, bukan diperjualbelikan loh. Ingat ya. Enggak, saya tidak sedang memperjualbelikan. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa Islam itu bisa membuktikan semuanya gitu loh. Gimana sih? Terbukti loh, Ustadz Wifi udah ngomong tadi loh, ditransfer 2 miliar loh sama Ustadz PI. Gimana ceritanya ini? Iya, untuk perjuangan agama lah, karena beliau punya yayasan begitu loh. Masa kebenaran di dalam sebuah ajaran Islam itu harus seperti itu Karena ya? ini mahal, Bang. Ini mahal. Kenapa saya katakan mahal? Begini, Bang. Aduh. Sebuah kitab suci, ketika tidak bisa dibuktikan keasliannya, itu bisa meruntuhkan paham semuanya, gitu loh, Bang. Oke, sekarang aku tanya sama Pak Ustadz lah. Kitab suci Al-Quran pertama-tama ditulis di mana? Di Mekah lah. Masa di Oke. Sunda, di Madura? Dengan media apa? Dengan media apa ditulis? Dengan media apa ditulis? Dengan media apa? Apanya dengan media apa? Kan ada sekretaris. Nggak ngerti kayaknya maksudnya nih. Ya sekretaris menulis, tapi dengan menggunakan media apa? Ya banyak lah, ada perpah, Maksudnya apa, kurma, ada batu, Bukan yang seperti ada itu, yang kurma kulit itu ada nggak? unta, kan begitu. Oke, yang kulit unta, kulit kurma sekarang buktikan sekarang ada enggak? Kalau ada gimana? Ya silakan buktikan. Itu aja kok. Nih kalau cuma seperti itu ya, Astaga. Bang. Gimana Pak Ustadz ini? Saya akan membuktikan itu. Harus Satu, buktikan dong sekarang. ya, Coba. gini Bang. Saya membuktikan itu kepada Mas Viro yang dari tadi gak jawab pakai data sama sekali. Dari tadi Ini apa Pak Ustadz? saya minta data Apa ini nggak dong? ada. Ya kalau cuma seperti itu saya ada Quran yang zaman sekarang, Bang. Saya Aku udah kasih tahu ada. berapanya. Gitu. Makanya aku kalau diskusi Pak Ustadz, aku Kalau nggak cuma mau kemana-mana. Alkitab yang tahun sekarang, Bang, saya juga ada Alkitab tahun sekarang ada, Al-Quran yang tahun sekarang ada, gitu loh. Oke, sekarang Pak Ustadz buktikan aja sama Viro lah. Buktikan sama Viro lah. Mana catatan-catatan yang asli itu, coba tunjukin aja. Nggak apa-apa kan Viro bisa tahu. Siapa tahu kan Viro dapat hidayah. Gimana sih ini Pak Ustadz? Enggak perlu, jangan. Kalau seperti Mas Viro ini jangan masuk Aduh. Islam, bahaya. Karena Mas Viro ini Oke. nggak ada kitab Oke aslinya lah. saja bisa beriman, bahaya Kalau nggak itu. bisa buktikan itu. Oke, baik. Kalau nggak bisa buktikan itu, aku boleh bertanya satu hal. Apa? Tafadhol. Aku boleh diizinkan bertanya? Karena gini, Oke, Bang. silakan. Oke, aku bertanya ya, teman-teman ya. Oke. Kita membuktikan Al-Quran yang asli itu bukan di live ini saja. Jadi kita sudah sering ngobrol Udah, seperti silakan. ini, sudah sering. Udah, Jadi baik. Abang, kalau Mas Viro, kalau lihat di YouTube kita ya, YouTube kita perdebatan selama 5 tahun, itu kita sering menunjukkan manuskrip itu, Bang. Gitu loh. Jadi sepertinya Mas Viro ini pemain Oke, baru kita- kayaknya. Oke, tinggalkan itu Pak Ustadz, tinggalkan itu. Aku nggak mau bahas lagi itu, tinggalkan. Tapi bolehkah aku izin bertanya? Gimana? Oke, tinggalkan yang tadi, yang asli original teksnya tinggal. Aku bertanya teman-teman ya. Oke, coba Pak Ustadz jelaskan sama saya Al-Araf 187. Ya, coba dibaca, Bang. Ya kan abang jelaskan aja lah. Al-Araf itu 87 masa abang nggak tahu? Katanya menghafal kan? Iya, kan Intinya begini. Kan Anda yang bertanya. Bawakan dulu datanya. Baik. Dalinya Kayak saya tadi dalinya, loh, saya dalinya kurang lebih- bertanya, saya tunjukkan data. Oke, baik. Iya, baik. Dalilnya kurang lebih begini loh. Tolong dikoreksi kalau virus saya lah, salah ya. Dalilnya kurang lebih begini. Ketika ada yang bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, perihal tentang kiamat, maka katakanlah kepada mereka bahwa kiamat itu hanya sepengetahuan Tuhanmu lah yang tahu, ya kan? Atau Tuhan Muhammad yang tahu, ya kan? Karena di dalamnya huru hara, ya kan? Bahkan sampai 2 kali loh Allah itu memberitakan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka bahwa perihal tentang kiamat itu hanya sepengetahuan Allah yang tahu, ya kan?
Artinya itu sebuah apa? Menurut saya sebuah catatan penting buat Nabi Muhammad untuk tidak memberitahukan tentang kiamat. Oke. Karena memang Terus? kiamat itu hanya sepengetahuan Allah yang tahu, tidak seorang pun yang tahu. Gitu loh. Setuju nggak, Bang? Itu. Ya, Kalau terus? saya salah, tolong dikoreksi ya. Iya, nggak apa-apa. Terus pertanyaannya Nggak apa, salah Bang? kan? Pertanyaan saya, Bang, hadis riwayat Muslim 854. 854. Coba kita buka ya. Sahih Muslim ya. Ya, oh, Sahih Muslim. Sahih Muslim 854. 54. Oke. 854. Oke, terus gimana? Ya, Pak Ustaz langsung jelaskan aja dulu lah itu ya. Sahih Muslim 854. Iya, terus? Sudah? Oke. Gini Pak Ustadz ya, Al-A'raf 187, perihal, bahkan kalau kita baca tafsir wazirnya, jelas sekali loh, perihal tentang hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, tidak ada yang tahu. Semua hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Nah, sekarang diterangkan di dalam hadis riwayat Muslim 854, ternyata teman-teman ya, ternyata Nabi Muhammad tahu tentang hari kiamat. Ingat ya, hari kiamat. Tidaklah kiamat itu terjadi kalau bukan hari Jumat. Sekali lagi ya, tidaklah kiamat itu terjadi kalau bukan hari Jumat. Pertanyaan saya tadi, teman-teman. Al-A'raf 187 jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu tentang kiamat. Sementara hadis riwayat Muslim 854 ternyata Nabi Muhammad tahu tentang hari kiamat. Coba, gimana Bang? Jadi begini Bang ya, saya terangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, di dalam Al-A'raf ayat 187. Di sini kan dikatakan begini, yas'alunaka 'anis sa'ah. Orang-orang itu bertanya kepadamu Muhammad tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, qul inna ilmuha inda rabbi. Maka katakan wahai Muhammad kepada mereka bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Tuhanku. Maksudnya ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain dia. Jadi bacanya satu ayat ya, jangan dipotong ya. Nah, fakulat fis samawati wal ard. Kiamat itu sangat berat-berat, huru-hara makhluk yang ada di bumi dan di langit itu akan terjadi huru-hara. Jadi, ketika Anda membaca ayat ini cuma separuh, Mas, cuma separuh. Hanya inda robbi, kiamat hanya tahu tentang dari Tuhanku. Lalu ada hadis Nabi Muhammad tahu hari Jumat, itu akan bertentangan kalau baca separuh. Ya. Tapi kalau baca lengkap ayatnya ini ya. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak akan tahu detailnya kecuali hanya Allah. Kapan terjadinya? Sekarang saya tanya, apakah Nabi Muhammad menjelaskan detailnya Jumat kapan? Tahun berapa? Baik. Kan enggak, Bang, gitu loh. Baik, Bang. Apakah sebuah kepastian itu hanya milik Allah? Iya, jelas. Cuma Allah ya. Sebuah kepastian itu cuma milik Allah. Sekarang pertanyaan saya, kiamat terjadi hari Jumat, pasti enggak hari Jumat? Iya, Jumat kapan? Kan kita nggak tahu. Bentar, bukan persoalan kapan, tapi Jumatnya pasti enggak hari Jumat atau kata begini. Jumatnya iya, bisa enggak kiamat itu terjadi Sabtu? Bisa enggak terjadi kiamat itu Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Bisa enggak terjadi itu? Bisa diganti kalau Allah berkehendak. Enggak, sesuai dengan ayat itu, Bang. Bang, sesuai dengan dalil itu loh. Dalil itu yang ngomong loh. Hadis riwayat Muslim 854 itu sahih loh. Iya kan? Iya Bang, kan Rasulullah ngasih taunya hari Jumat, tapi kan tidak dikasih tahu detailnya kan Jumat kapan? Pasti ya Bang ya. Iya. Itu pasti, tapi Jumatnya pasti kan? Pasti Iya, kan? terus? Bukankah sebuah kepastian itu hanya milik Allah? Loh, tapi kan itu dari Allah Bang. Oke, tunjukin datanya di mana Allah pernah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakanlah bahwa kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Bisa nggak Bang buktikan?
bukan gitu. Itu salah pertanyaannya. Pertanyaannya yang benar begini, Bang. Pernahkah Allah, gini yang benar, pernahkah Allah memberikan validasi kita harus percaya kepada Nabi Muhammad dalam segala hal? Nah, itu keren itu kalau begitu. Jadi apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, maka Allah menyuruh kita untuk percaya. Ada ayatnya. Ada, Bang, gitu. Banyak ayatnya. Begitu. Itu banyak, Bang. Aku tahu itu ayatnya banyak loh. Lah, aku tahu banyaknya. kan Itu sudah banyak. selesai kalau gitu. Allah nih bilang nih, apapun yang diucapkan Muhammad, percaya. Karena kalau kamu percaya kepada Muhammad, maka kamu mencintai aku dan aku akan mengampuni dosa kamu. Gitu. Oke, baik. Tadi kan udah sepakat kita teman-teman ya, bahwa sebuah kepastian itu hanya milik Allah, ya kan? Ya. Oke, sekarang kepastian hari kiamat itu hari Jumat itu, sedangkan di dalam Al-A'raf 187 dijelaskan bahwa hanya Tuhan yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu tentang kiamat loh. Ini Bang. Coba baca tafsirannya, Bang. Saya kasih ayat Coba ya. baca tafsirannya, Bang. Saya kasih ayat ini, Bang. Tafsirnya. Ini saya kasih ayat ya. Ya, Bang. Maksa banget sih gini. Sebenarnya sudah jelas ya. Aku bukan maksa, cuman Ya. aku terperangkap, jujur teman-teman ya, aku terperangkap dengan hari Jumat yang pasti itu loh. Gitu loh. Aku terperangkap di situ, Bang, teman-teman ya, kedua Ustadz ya. Aku terperangkap di kata tidaklah kiamat itu terjadi kecuali hari Jumat. Itu masalahnya. Artinya udah kepastian itu loh hari Jumat. Tidak mungkin kiamat itu terjadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu sesuai dengan keterangan hadis. Sementara Al-A'raf 187 jelas sekali dikatakan perihal tentang kiamat, waktunya kapan kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu loh. Ini, Bang. Itu loh. Sebuah kepastian itu hanya milik Allah. Itu maksudnya. Ini, Bang. Abang buka surah An-Najm ayat 4, Bang. Ini apa kata? In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikatakan Muhammad kecuali wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada dia. Berarti apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu wahyu dari Allah, Bang. Makanya kita percaya kepada apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Iya, ini Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan, itu datangnya dari Allah. Kalau kita buka ayat setelahnya. Itu Al-Quran, Bang. Ini Bang, ayat setelahnya. Bang. Tunggu, santai dulu. Nih. Itu Al-Quran loh. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. Al-Quran dan penjelasannya, Bang. Jadi tentang ayat Ya, Al-Quran tadi, tunggu, santai dulu gantian. Tentang ayat tadi, tentang hari kiamat dan lain sebagainya, siapa yang tahu? Rasulullah. Rasulullah dikasih tahu siapa? Ya dikasih tahu Allah, Bang. Karena dia utusan gitu loh. Ya udahlah, Ya, kalau udah terus. begitu jawabannya, oke lah. Sama dengan Selesai. begini, Apa kalau saya mirroring misalnya, Yohanes kan mengatakan misalnya ya, pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Misalnya saya tanya, kapan Yesus pernah ngajari seperti itu kepada Yohanes? Minta data saya, coba. Oke, Pak Ustadz, jangan lu kesana Pak Ustadz. Aku udah ngerti itu. Kalau kita mirroring sama-sama begitu, kapan Yesus pernah ngajari Begini, Pak Ustadz. pada Yohanes, pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Coba, saya minta data, Yesus pernah ngajari kata-kata seperti itu kepada Yohanes, ada nggak? Nah, masalahnya begini Pak Ustadz, yang data Pak Ustadz kasih tadi itu berbicara tentang Quran loh. Dan penjelasannya. Bukan berbicara Quran dan tentang penjelasannya. hadis. Ya, bukankah Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu kan? Ya udah itu termasuk Iya, di situ. sudah, segala Ya kan? sesuatu berarti termasuk hari kiamat. Kan termasuk hari kiamat, Bang. Oke, aku terima aja dengan jawaban teman-teman Pak Ustadz ya. Ya, kalau saya mirroring bisa nggak Anda jawab nanti, Bang? Ya udah Bisa Pak nggak? Ustadz. Aku Kalau di sini kan aku ada mungkin ya, udah ada. mau. Maksudnya gini, Bang. Maksudnya gini. Di dalam Al-Qur'an kan legalitasnya ada nih. Yang diucapkan Nabi Muhammad tentang Al-Qur'an dan penjelasannya itu datangnya dari Allah. Penjelasannya berarti tentang hari kiamat, tentang datangnya kiamat, tentang orang-orang munafik,
tentang orang-orang beriman, tentang umat-umat terdahulu, itu kan penjelasannya di Al-Quran semua. Nah, itu datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah, sudah ada jelas. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ada legalitasnya dari Allah, ada untuk ikut Nabi Muhammad. Sekarang saya minta, pernahkah Yesus mengatakan, ikutilah Markus, Matius, Lukas, Yohanes agar kalian tahu terhadap Tuhan? Kan nggak pernah. Atau saya kasih pertanyaan sesimpel tadi, kapan Yesus pernah ngajari Yohanes pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah, lalu firman itu turun menjadi manusia? Kapan Yesus pernah ngajariku kepada Yohanes? Saya minta datanya, coba. Ya, aku jawab aja teman-teman ya. Aku jawab buat teman-teman. Ya. 2 Timotius 3, 15 sampai 17 Loh, kok dan 2 Timotius? Petrus. Bentar dulu dong. Kalau lagi mau jawab, katanya Saya mau minta pakai data. Yohanes. Kok lari ke Timotius? Iya kan harus kasih pembuktiannya begitu teman-teman. Nggak Timotius boleh, sama nggak Yohanes boleh. beda Namanya zaman, Bang. Betul. Tapi begini aja Pak Ustadz. Saya minta Yohanes. Menurut Pak Ustadz, Yohanes Ya, aku pernah tanya dulu. bilang Ya, aku tanya bahwa dulu. diajari Yesus seperti Aku itu. tanya dulu. Bentar aku tanya dulu lah. Aku tanya dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz itu Yohanes siapa? Yohanes itu Menurut yang murid Yesus. sepengetahuan Pak Ustadz. Murid Yesus. Yohanes itu siapa? Siapa? Murid Udah. Yesus. Kalau murid Yesus itu berarti dia dengar langsung dari Yesus, dia saksikan langsung dari Yesus, ya kan? Kan yang nulis Yohanes. Iya, mana datanya bahwa karena gini Bang, tulisan 1 Yohanes Oke, ayat datanya. 1 sampai ayat 14 itu hanya ditulis Yohanes. Yang muridnya Yesus banyak. Kenapa kok hanya Yohanes yang nulis itu? Gitu loh. Saya minta bukti. Ya memang karena cuma Yohanes yang nulis di situ. Emang harus Ya dipaksakan itulah mereka semua. pertanyaannya. Sama Kenapa begini, Bang. Matius, Markus, Lukas gak nulis, bahkan Paulus gak nulis? Kenapa ikut cuma Gimana sih, Pak Yohanes? Ustadz? Pak Ustadz, yang namanya kita, aku, Pak Ustadz, ISUPI, ketika Data menulis saja. sesuatu, Nggak usah penjelasan, coba data saja. Kayak saya itu loh. Saya menunjukkan data kan. Coba data saja. Kapan Ya, Yesus data dong. pernah ngajari Yohanes pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Coba data saja. Nggak usah penjelasan Bang. Kalau penjelasan nanti kemana-mana nanti. Data. Tunjukin data Bentar, saja. Pak Ustadz. Nih, Pak Ustadz, justru bahkan tadi Pak Ustadz ketika menunjukkan datanya itu tidak membuktikan bahwa data itu merujuk kepada perkataan di dalam hadis riwayat Muslim 854. Enggak. Karena itu tujuannya rujukannya kepada Quran. Ingat ya, kepada Quran dan Dan penjelasannya. penjelasannya. Iya, Nah, penjelasannya. tema Bukankah tentang kiamat itu ada adalah- nggak di dalam Al-Quran? Gimana Bang? Tema kiamat ada nggak di dalam Al-Quran? Kiamat ada dalam Quran, tapi cuma Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya itu, seluruh penjelasannya ya datang dari Allah gitu loh. Aduh, Abang gimana sih ya Bang? Bang, penjelasan yang Abang kasih data tadi itu menjelaskan tentang apa? Tentang perkataan-perkataan Nabi Muhammad yang berkaitan dengan Quran dan penjelasan penjelasannya. dalam Quran. Ya, ya penjelasan sudah. dalam Tema Quran. kiamat ada nggak dalam Al-Quran? Dari Quran. Tema Nggak, kiamat ada turun nggak dalam dari Quran? Kan ada kan? Ada Al-Araf 87. Berarti Karena itu penjelasan udah setiap jelaskan loh. tentang kiamat itu datang dari Allah Bang, gitu loh. Jadi begini Bang, bedanya Islam dengan Kristen begini. Kalau di dalam Islam, Allah punya validasi. Allah sudah menvalidasi ikuti Nabi Muhammad dalam segala hal. Ada. Nah, tapi di dalam Kristen, Yesus tidak pernah bilang, ikutilah Yohanes, ikutilah Matius, ikutilah Markus, ikutilah Paulus, untuk kalian agar tahu siapa tentang diriku. Tidak ada validasinya. Jadi, Emang kita nggak mau ada perintah Yesus membenarkan untuk tulisan Paulus, Yohanes, kita mau membenarkan tulisan Matius, Markus, gak bisa, karena Yesus tidak pernah mengesahkan tulisan itu, gitu loh. Pak Ustadz, memang nggak ada satu dalil pun dalam Alkitab Yesus memerintahkan kepada kami ikutlah Yohanes, ikutlah Markus, ikutlah Matius, ikutlah Yohanes. Validasinya dari siapa Memang berarti nggak tulisan ada. mereka itu? Yang menvalidasi siapa berarti? Itu Yesus, bukan Yohanes, bukan Paulus, bukan. Ya, terus yang Gimana sih, Pak mengesahkan Ustadz? tulisan-tulisan itu siapa berarti? Yang mengesahkan tulisan itu jadi kitab suci siapa? Ya itu tadi memvalidasi tadi aku bilang sama Pak Ustadz. Yohanes itu siapa? Iya, Yohanes itu? yang mengesahkan tulisan mereka jadi kitab suci siapa berarti? Ya udah jelas sekali. Aku baca teman-teman. Siapa? Makanya aku mau kasih Siapa? tahu. Tadi Pak Ustadz mau terima. Siapa yang mengesahkan tulisan Paulus Tadi aku mau misalnya? Jadi kitab suci siapa? Pak Ustadz nggak mau terima. Bentar dulu. Tadi aku mau kasih datanya, Pak Ustadz nggak mau terima. Iya, coba. 3, 15, Yang mengesahkan tulisan 2 mereka Petrus jadi sampai kitab suci siapa? Coba. Pak Ustadz nggak mau terima. Oke, baik. Coba, 2 Timotius 3, 15 dan 17 bahwa segala sesuatu yang ditulis. Aduh, Gimana? datanya lagi. Aduh, udah dikasih.
Ntar aku buka teman-teman Yang ya. Aku mengesahkan baca aja teman-teman di situ, tulisan-tulisan teman-teman itu ya. jadi kitab suci. Di dalam Bang, di dalam 2 Timotius 3, 15 dan 17, segala catatan dan segala sesuatu yang dicatat dalam buku ini adalah berdasarkan dari ilham Allah. Bahkan dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 21, Alkitab itu berdasarkan petunjuk daripada Roh Kudus. Jelas sekali kok. Anda mau membuktikan apa Kata untuk memperjelas Timotius. Alkitab? Udah. Berarti bukan Timotius yang mengesahkan berarti ya, bukan Yesus. Oh jadi begini Pak. Oh jadi maksudnya dari Pak Ustadz itu Timotius itu dalam Alkitabnya harus dibuang gitu. Coba maksudnya. dibaca ayatnya dibaca Bang. Ayatnya secara lengkap dibaca coba. Bentar dulu Bang. Bentar dulu Bang. Buku Jadi ini itu menurut Pak maksudnya Ustadz itu- apa kata Timotius itu? Coba dibaca coba. Menurut Pak Ustadz berarti kitab Timotius itu harus dibuang dalam Alkitab kami. Nggak mungkin Pak Ustadz. Enggak. Saya cuma mengatakan Timotius itu ngomong apa di ayat itu. Coba baca secara lengkap. Coba baca secara lengkap. Ya, aku tutup kamera dulu teman-teman ya. Biasanya aku mau baca. Aku tutup kamera. Pak Ustadz SP izin ya. Aku tutup kamera kalau mau baca Alkitab ya. Alah, alasan. Masa gambar ngomong, berhala ngomong. Dia berhala Pak Ustadz. Bentar doang kok Pak Ustadz. Nggak lama kok di Timotius 3:15 loh. Bentar doang. Nggak lama. Nanti mungkin selesai ini teman-teman aku mau jumpa ini teman-teman. Oke, 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15 dan 17. Aku baca teman-teman ya. Oke. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mana itu pengesahannya itu? Bila Pak Ustadz, Pak Ustadz. Mana ini kok sambung-sambungin? Yang ditanya apa, jawabnya apa. Kenapa kali ini? Kenapa? Ayo, kenapa? Ada apa? Pada pertanyaan saya itu ya, siapa yang mengesahkan tulisan Paulus, Yohanes, Matius, Markus sebagai kitab suci? Mana pengesahannya dari Yesus, dari Bapa Allah? Sudah baca Timotius gak bilang gitu lagi. Oke, baik dengar ya, perhatikan teman-teman ya. Ini perlu di open cam untuk tunjukin datanya teman-teman. Oke, aku open cam, tunjukin datanya. Oke. Perhatikan teman-teman ya. Di dalam ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, perhatikan ini loh. Ayatnya yang ke-15, perhatikan. Ini loh. 15 ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal apa nih Bang? Ini. Nih, Kitab suci apa? Kitab suci. Ya, astagfirullah. Ini apa yang aku pegang ini, Bang? Ini apa yang aku pegang ini? Waduh. Gimana sih? Aduh. Kalau nyebutin Kok kitab begitu suci aja? langsung Bible gitu. Coba gini. Ya. Timotius itu hidup di Bentar. abad keberapa? Dan Bible Bentar terkumpul dulu, di Pak abad Ustadz. keberapa? Belum- Coba. Belum selesai loh. Belum selesai loh, Pak Ustadz. Ngawur. Ngawur gimana? Padahal Kok ngawur? Timotius Ingat itu lagi. hidup di abad keberapa, Bang? Bentar dulu, Coba Pak saya tanya, Ustadz. Timotius itu hidup di abad keberapa? Coba. Pak Ustadz, ini untuk memvalidasi loh Kok kebenaran bisa ini loh. Timotius Ini tahu loh. Bible itu loh? Bentar. Bible belum Bentar, ada, Pak Bang. Ustadz. Sabar dulu Pak Ustadz. Ini loh. Ini aku kasih data lagi teman-teman ya. Ini. Perhatikan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Kepada siapa ini teman-teman? Iman kepada Yesus Kristus, ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan siapa ini? Yang ketawa dong. Ini lihat dulu ini. Apa datanya ini? Waduh, gimana Pak Ustadz ini? Aduh, Mas, dikasih data sekarang saya tanya, Timotius itu hidup di abad keberapa, Mas? Lagi nggak kasih data. Aduh, Ya coba, ya udahlah. saya nanya, Timotius hidup di abad keberapa? Bentar, udah Pak Ustadz. Kayaknya aku nggak mau lanjut dulu sekarang ini teman-teman ya. Kan Loh. udah. Ini di mana? Mau kemana kau? Mau Bikin Pak Ustadz kemana? gimana? Kau mau kemana, Piro? Mau kemana kau? Masa orang hidup di abad pertama menghukumi kitab di abad keempat?
Aduh, jauh kali, Pak jauh Ustadz, kali. izin Pak Ustadz ya. Coba Pak Ustadz ingat-ingat tadi pertanyaan Pak Ustadz. Viro, tunjukin dan buktikan, ya kan, memvalidasi di Injil Yohanes itu siapa, ya kan? Ini loh, aku kasih datanya. Injil Yohanes itu ditulis Makanya aku abad bilang tadi, berapa? kalau sabar dulu. Jangan dipotong dulu dong. Jangan Iya. dipotong dulu. Jadi menurut Pak Ustadz, kalau sertakan tahunnya, Bentar dulu, jangan biar dipotong kita dong. percaya gitu. Ya sabar dulu dong Pak Ustadz, sabar dulu. Jadi menurut Pak Ustadz, ketika dengan standarnya Pak Ustadz itu berarti otomatis 2 Timotius ini dibuang aja lah, Viro. Apanya? Bukan dibuang, sudah macet dia. Macet dia langsung. Macet Jangan seperti dipakai, itu. Viro, karena nggak membuktikan apa. Nah ini orang ini diskusi kayak begini, nggak mungkin lah. Ini Alkitab kami ini loh bisa menjawab setiap pertanyaan kalian loh, benar. Loh, Tapi udahlah, yang Pak Ustadz, dimaksud ya, Timotius mungkin aku mau kitab izin. suci itu apa, bro? Dia hidup di abad keberapa? Injil Yohanes itu ditulis di abad keberapa, kan nggak nyambung, Mas. Nanti kita sambung lagi. Intinya udah jelas aku kasih buktinya bahwa Apa aja sudah segala jelas. kata yang tertulis di dalam kitab suci. Ini kitab suci loh, kitab suci Kok Berarti termasuk Kamu mau Al-Quran berarti. kemana? Termasuk Al-Quran berarti. dari Allah. Ilham Allah. Tidak ada yang bisa bantai itu, Bang. Yang bisa bantai itu ya cuma teman-teman semua. Pak Ustadz PI sama Ustadz Wifi ya. Intinya aku udah kasih bukti sama kalian berdua. Iyalah, gak apa-apa lah, gak apa-apa lah. Tapi kayaknya jadi PR tadi loh, Pak Ustadz. Aku jadi PR tadi buat Pak Ustadz lah. Data yang Pak Ustadz kasih tadi itu nggak berujuk kepada apa yang dikatakan Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Muslim 854. Itu berujuk kepada Terserah lah. Al-Quran ya. Oke. Al-Quran Makasih ya Pak Ustadz ya. penjelasannya. Iya. Ya oke, Pak Ustadz minta maaf jika salah-salah kata. Pak Ustadz Pipi, aku minta maaf jika salah-salah kata. Aku pamit ya teman-teman ya. Izin. Ini di Manado ini udah mau jam 1 teman-teman. Oh, udah jam 1 bahkan. Iya. Terima kasih ya Pak Ustadz Pipi ya. Mau dinaikin lagi, Tat? Udah, Tat, saya mau pamit lah, mau istirahat.